Aku kecewa pada paman. Selama ini, aku percaya bahwa paman itu orang baik. Ternyata dugaanku salah. Paman itu orang jahat. Benci paman. Ternyata Kanjeng berkumis tipis itu cukup pintar dan licik bila diajak bekerja sama. Gagasannya menyuruhku untuk mengguna-gunai para penjaga supaya dia bisa bebas keluar masuk tanpa bukti dan membuatkan Umang beserta yang lainnya bingung. Sudah kuduga, kamu datang ke sini untuk membunuhku kan, Anggareksa? Kalian bisa lihat sendiri kan? Kamu tidak bisa mengelak lagi, Anggareksa. Ini sudah menjadi bukti kalau kamu sudah diam-diam keluar dari penjara. Dan menjadi bukti juga kalau kamu sudah menjadi pengkhianat di Singosari. Tapi... Tunggu apa lagi, Kanda? Penggal kepala pengkhianat ini. Dan berilah contoh kepada yang lain, agar mereka berpikir 1000 kali lagi untuk menjadi pengkhianat di Singosari. Seperti kamu. Celaka. Anggareksa sudah masuk ke dalam jebakan Ken Umang. Nikun-kun, kita harus bantu dia. Romo, anu seperti mohon Romo. Beri pengampunan kepada paman Anggareksa. Kali ini Romo tidak bisa menuruti permintaanmu. Pamanmu Anggareksa telah melakukan kejahatan besar. Dan dia harus menerima hukuman. Hukuman yang sangat pantas. Maafkan atas keputusan Romo. Ada apa ini? Tojaya, Mahesa, tunggu! Kalian jangan mengejar mereka. Biarkan mereka pergi. Penggal dia. Paman Anggareksa! Anu Sopati, tenang, nak. Paman! Anu Sopati, tenang, tidak boleh bersikap seperti ini. Dengarkan ibu.
apa yang telah terjadi. Padahal tadi aku melihat kepala Anggareksa lah yang telah dipenggal. Permainan apa ini? Sudah kubilang, dia begitu licik. Dia bisa berada di mana saja tanpa kita duga. Dan aku yakin, dia pasti sudah kabur sebelum prajurit membawanya ke tempat ini. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak perlu kan? Biar Bopo saja. Ada apa Bangun Sampar bicara? Pasti kalian semua kaget melihat bukan kepalaku yang terpenggal. Kurang ajar kamu Anggareksa. Jangan bangga dulu kamu bisa mempermainkan kami. Bilang kepada Ken Arok, tidak semudah itu memenggal kepalaku. Sebentar lagi, kepala kamu akan berpisah sama badan kamu. Baik, akan kunantikan itu Bangun Sampar. Jadi Anggareksa masih ada di dalam selnya. Paman Anggareksa hebat. Ilmu kanuragana tinggi. Aku sangat tidak menyangka Paman Anggareksa sehebat itu. Dia punya ajian apa ya? Sampai-sampai semua orang tertipu dengannya. Aku yakin dia tidak sendiri melakukan ini. Pasti ada yang membantunya. Siapa, Romo? Ini Kunti. Cuma dia satu-satunya yang memiliki ajian sihir. Lalu bagaimana dengan Anggareksa? Apakah Anda membiarkannya begitu saja? Tentu saja tidak. Kejahatannya sudah sangat besar. Aku akan memikirkan cara untuk menghukumnya. Aneh sekali. Kenapa kepala Kanjeng Anggareksa bisa berubah tiba-tiba menjadi kepala teman kita? Jangan banyak bicara. Cepat angkat kepala itu. Baik. Kejar! Ayo kejar. Ayo dikunti. Terus permainkan mereka. Buat mereka seperti orang bodoh. Inilah saatnya untuk kita turun langsung. Baik, Dikunti. Aku juga sudah tidak sabar. Ingin menunjukkan kehebatan tongkat Wewe Gombelku pada orang-orang istana Singosari. Ayo Arambang. Ayo, Kunti. Cepat, jangan tunda waktu lagi. Kita harus bergegas mengumpul kepala ini. Tidak akan membiarkan kepala Dikunti membunuh prajuritku. Kenapa? Biar Bopo yang menghadapinya. Aku akan membantu kakek. Tunggu Anusapati. Aku akan membantu Kang Mas. Kalian pikir, kalian saja yang ingin menghancurkan kepala Nyi Kunti? Anak-anakku.
Kaulah pilihanku, 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 penantianku, penantianku. Seiring hidupku, kau harus milikku. Dan kaulah ratuku. Terus cambuk dia. Itu hukuman yang setimpal buat dia. Berdebar kalian semua. Berhenti mencambuk, atau kalian semua akan menyesal. Kamu yang akan menyesal, Anggareksa. Terus cambuk dia. Kenapa Kanda diam saja? Lebih baik Kanda perintahkan menghukum gantung dia. Tidak, Dinda Uma. Aku tidak bisa melakukan hal itu. Ini bukan saat yang tepat untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Anggareksa. Tapi jangan coba-coba mempengaruhiku, Dinda Uma. Jangan bersedih, Kang Mas. Hukuman itu memang pantas untuk Paman Anggareksa. Benar, Kang Mas. Jangan rapuh karena masalah ini. Sebagai seorang kesatria, kita tidak boleh menyerah. Aku sudah membunuh Romo kandung Anusapati. Jika sekarang aku membunuh pamannya juga, Anusapati pasti akan sedih. Bagaimanapun juga, Anggareksa tetap pamannya Anusapati. Sama seperti halnya aku. Walaupun aku telah membunuh Romo kandung Anusapati, aku tetap Romo Anusapati. Walaupun sebagai Romo tiri.
Aku ini cuma mau mempersunting kalian. Wah! Baby Gombel, ini keluar di sana. Jadi Nikunti dan anak buahnya yang telah menyerang penduduk desa. Kita harus membunuhnya terlebih dahulu. Karena dia sumber masalahnya. Dia bisa melakukan dengan segala macam cara. Bopo benar. Kita harus cepat mengambil tindakan untuk menghabisi mereka. Ampun Gusti Prabu. Ada apa? Ketika putra Gusti Prabu sedang menghadapi Nikunti dan pasukannya Gusti. Ini sebuah penghinaan buatku. Kepalaku sudah dijadikan permainan oleh 3 bocah ingusan itu. Iya, Nikuntul. Setiap hari, bocah cilik itu semakin hebat. Jadi mereka sulit untuk dikalahkan. Itu karena ilmu yang sudah aku turunkan membuat dia semakin hebat. Sementara Anggareksa masih terkurung. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Menurut kamu, siapa kira-kira yang paling pantas untuk dijadikan putra mahkota? Dan kaulah ratuku. Dan kaulah ratuku. Anusapati. Romo, Cucuku, kakek. Kenapa kalian selalu keluar istana tanpa seizin Romo? Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi pada kalian? Maafkan Anusapati, Romo. Anusapati telah membuat Romo cemas. Anusapati dan kedua adikku sedang membantu Romo untuk menghalau Nikunti menghancurkan desa ini, Romo. Sudahlah. Romo cuma minta. Lain kali, kalian harus izin sama Romo. Baik, Romo. Ayo kita pergi.
tidak apa-apa, Bopo. Kanda, bagaimana keadaan Kanda? Apa Kanda sudah merasa baikan? Tidak ada yang perlu kalian cemaskan. Aku tidak apa-apa. Ini semua gara-gara Nikunti. Dia sudah melakukan Romo. Dimas, kita harus membalas. Jangan di saat ini. Saat ini, Romo sedang sakit. Aku takut kerajaan Kediri menyerang Singosari. Lagi pula, Nikunti terlalu kuat. Sekarang, kita harus mencari cara. Bagaimana melumpuhkan dia? Tojaya bersependapat dengan Dimas Mahesa. Sepertinya kita harus mencari titik lemahnya. Romo bangga punya anak seperti kalian. Rela berkorban demi melindungi Romo. Romo, tidak perlu sungkan seperti ini. Ini sudah kewajiban kami sebagai anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Melihat kalian kompak seperti ini, Romo jadi lega. Bahkan rasa sakit yang Romo rasakan seakan hilang. Sekarang sudah larut malam. Kalian beristirahatlah. Bopo, mungkin sudah saatnya aku mengangkat putra mahkota. Aku takut sesuatu terjadi kepadaku. Dan aku belum menentukan siapa putra mahkota. Calon Raja Singosari. Maksud kamu bicara seperti itu apa? Aku hanya berjaga-jaga saja, Bopo. Sebelum semuanya terlambat. Dan akan menjadi masalah ke depannya nanti. Menurut kamu, siapa kira-kira paling pantas untuk dijadikan putra mahkota? Kalau untuk ilmu kanuragan yang tinggi, dia adalah Anusapati. Tapi kalau untuk jiwa yang baik dan bijaksana, dia adalah Mahesa. Kalau masalah ilmu, masih bisa dipelajari. Tapi bersikap bijak, itulah hal yang paling sulit. Kalau menurut Bopo, Mahesa lah yang paling cocok untuk menggantikan kamu. Tapi aku sudah berjanji akan memberikan Singosari kepada Anusapati. Jadi mau tidak mau, Anusapati lah yang akan menjadi putra mahkota. Dinda tidak setuju. Ini tidak adil. Ini tidak adil. Apa maksudmu, Dinda Uma? Kanda, tolong Kanda pikirkan terlebih dahulu keputusan ini. Lebih baik, Tohjayalah yang memimpin negeri ini, bukan anak dari Kambu. Aku sudah memikirkan semuanya. Aku harap kamu menerima keputusanku, Dinda Uma. Kenapa, Kanda? Apa karena Dinda hanya seorang garwa ampil, maka putraku tidak bisa menjadi seorang raja? Permisi. Rai Umang, Bopo, Kanda, lebih baik saat ini Dinda mengejar Rai Umang. Rai Umang, tunggu. Aku mohon, janganlah kamu berbicara seperti itu. Karena Garu Patmi dan Garu Ampil tidaklah ada bedanya. Kita berdua sama-sama melahirkan anak dari Kanda Prabu Ken Arok. Rai ini istri pertamanya. Jadi putraku yang harus menjadi putra mahkota. Kamu harusnya bisa mendesak Kanda Prabu untuk mengubah keputusannya. Tidak, Rai. Kambu tidak bisa melakukan itu. Keputusan Kanda sudah bulat. Kalau Kambu tidak mau melakukannya, biar Rai yang melakukannya sendiri. Selama ini, Rai sudah menjadi garu ampilnya. Tapi putraku
aku akan tetap menjadi putra mahkota. Harus. Bukan putramu. Selama ini Rai sudah kalah darimu. Tapi akan Rai pastikan, putraku tidak akan pernah kalah dari putramu. Menunjukkan yang terbaik, bukan harus bertarung, Kanjeng Ibu Uma. Dan kaulah ratuku. Dan kaulah ratuku. Jadikan Arok terluka, dan dia akan mengangkat Anusapati menjadi putra mahkota. Bagus, karena inilah yang kuharapkan. Ketika Anusapati menjadi seorang raja, akan lebih mudah merebut kekuasaan darinya. Akan kurebut Singosari darinya. Pam, bagaimana keadaan Pam? Apa Paman baik-baik saja? Paman itu adalah teman. Jadi, keberadaan Paman di sini membuatku menjadi sepi. Aku sangat berharap kalau Paman tidak melakukan kejahatan lagi. Kamu adalah keponakan kesayangan Paman. Apa kamu tidak percaya dengan Paman? Sekarang Paman sedang difitnah. Ada seseorang yang ingin menjatuhkan Paman. Aku percaya pada Paman. Tapi aku juga percaya kepada Romo Ken Arok. Aku hanya ingin menjadi lebih baik saja, Paman. Apakah jika Paman menuruti permintaanmu, kamu akan bicara dengan Romo untuk membebaskan Paman? Tentu saja, Paman. Tidak semudah itu. Ada satu hal yang harus Paman lakukan sebelum. Apa itu? Sabar. Paman harus sabar menerima hukuman ini dari Romo. Tojaya yakin kalau Paman bersabar, Paman akan dibebaskan. Kurang ajar. Lihat saja. Bukan aku yang bersabar di dalam penjara ini, tetapi Romo kalian yang harus bersabar menunggu kematian. Berhentilah bertarung. Ada apa ini, Kanjeng Ibu? Kenapa Kanjeng Ibu menyerang Kang Mas Anusapati? Ibunda sedang mengetes ilmu kanuragannya. Karena kata Romo, dia akan diangkat menjadi putra mahkota. Aku turut. Kang Mas Anusapati diangkat menjadi putra mahkota. Terima kasih, Dimas. Kalian jangan senang dulu. Itu baru rencana. Menjadi seorang putra mahkota harus memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Dan kedua adikmu ini juga mempunyai ilmu yang hebat, Anusapati. Jika kamu merasa hebat, kamu seharusnya bisa melawan mereka berdua, kan? Jadi, maksud Kanjeng Ibu Mam, aku harus bertarung dengan kedua adikku ini. Tidak, Kanjeng Ibu. Kita ini bersaudara. Kita tidak mungkin bertarung. Lagi pula, kami ikhlas kalau Romo memang memutuskan Kang Mas Anusapati menjadi putra mahkota. Toh Jaya, kamu ikuti Bunda. Dimas, Kamu seharusnya menuruti permintaan Ibunda. Kamu yang seharusnya menjadi putra mahkota. Tidak, Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu salah. Tojaya tidak sehebat Kang Mas Anusapati. Jadi, Tojaya tidak pantas menjadi putra mahkota. Apa kamu tidak tahu kenapa Ibunda ingin sekali kamu menjadi putra mahkota? Karena Ibunda tidak ingin kamu tersisihkan, Nak. Jika Anusapati menjadi Raja Singosari, lalu apa yang kamu dapatkan?
kamu sayang pada ibunda. Kamu turuti permintaan ibunda. Kamu tunjukkan ke semua orang. Kamu itu hebat. Dan kamu harus bisa mengalahkan Anusapati dan Mahisa. Menunjukkan yang terbaik. Bukan harus bertarung, Kanjeng Ibu Uma. Aku mohon Kanjeng Ibu Uma, jangan sampai kami bertiga bertarung lagi. Kami bersaudara. Maaf Rai Umang, tolong buanglah pikiran burukmu itu. Mereka memang tidak satu rahim. Tetapi, biar bagaimanapun juga, mereka itu bersaudara. Tolonglah, kamu jangan pernah memercikan benci-benci di antara mereka. Jangan sampai di antara mereka mempunyai saling rasa benci. Kang Bo bisa berbicara seperti itu karena Kang Bo juga ingin menguasai Singosari. Tapi selagi Rai masih hidup, Rai akan tetap berusaha mendapatkan hak untuk putra Rai sendiri. Kanjeng Ibu, Tojaya, kamu lihat sendiri kan apa yang Mahisa lakukan terhadap ibundamu sampai ibundamu kesakitan seperti ini. Kamu harus membalasnya. Kamu harus membalasnya, Tojaya. Tidak, Tojaya. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Apa kamu sekarang lebih menyayangi ibunda Kendedes dibandingkan ibundamu sendiri? Rai, cukup, Rai. Jangan bersikap seperti ini, Rai. Aku mohon. Berhentilah membuat ketiga putra bertengkar di Domang. Dinda hanya inginkan keadilan, Kanda. Ada 2 permaisuri di istana ini. Dan mereka sama-sama melahirkan anak raja. Kanda seharusnya, sebelum memutuskan putra mahkota, Kanda harus mengetes kemampuan mereka semua. Dengan itu, kita akan tahu siapa yang pantas menjadi putra mahkota, Kanda Prabu. Jangan berharap. Aku akan mengadu ketiga putraku. Kanjeng Ibu Umang benar. Romo harus bersikap adil tentang hal ini. Aku setuju dengan pertarungan itu. Asal tidak menyakiti kedua adikku. Baiklah. Aku akan terima usulanmu, Dinda Uma. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Hanya hal kecil. Cari di mana Nyi Kunti berada. Siapa yang menemukannya terlebih dahulu dan menangkapnya, dialah yang pantas menjadi putra mahkota Singosari. Kamu tahu, atas desakan dari Gusti Ratu Ken Umang, Gusti Prabu mengadakan sayembara untuk ketiga orang putranya, supaya siapa di antara mereka yang paling berhak menjadi putra mahkota. Tapi hal yang paling menakutkan, mereka disuruh mencari persembunyian Kunti. Rupanya ada sayembara seperti itu. Aku harus membantu Anusapati. Akan kuberitahu di mana persembunyian Kunti. Pak, bagaimana keadaan kamu? Paman baik-baik saja, Anusapati. Paman sudah mendengar tentang sayembara itu. Paman akan memberitahu di mana Nyi Kunti bersembunyi. Kemarilah. Akhirnya, aku tahu di mana persembunyian Nyi Kunti. Kurang ajar. Umang! Terima kasih, Anggareksa. Kamu sudah memberitahukan di mana Nyi Kunti berada. Dengan begitu, putraku akan menjadi putra mahkota. Ketika tenaga dalam terkumpul di dalam perut, maka kamu harus menyalurkan lewat tangan.
Coba lakukan, Anusapati. Baik, kakek. Kamu hebat. Kakek tahu kalau kamu anak yang pintar, akan cepat menerima ajaran ilmu dari kakek. Terima kasih, kakek. Ampun Kangjeng, kalian bertiga sangat hebat. Kakek? Bagus, cucu. Mereka ini semuanya murid-murid. Sengaja kakek suruh untuk mencoba ilmu bela diri kalian. Sekarang kakek percaya kalau ilmu bela diri kalian sudah mumpuni. Terima kasih, kakek. Romo juga tidak akan takut lagi melepas kalian. Kalian adalah anak-anak Romo yang sangat hebat. Terima kasih, Romo. Kalian adalah bersaudara. Siapapun nanti yang menjadi putra mahkota, kalian tetap akan selalu menjadi saudara. Kami berjanji, kami akan selalu bersaudara selamanya. Sampean pikir aku nggak tahu apa sampean ngikutin aku? Makanya aku pancing sampean datang ke tempat ini. Tapi jika anak-anakku dalam bahaya, aku tidak akan tinggal diam. Mahisa atau Jaya berhak menentukan keputusannya.